Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hidup cuma sekali, pulang untuk selamanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Intan Hairina. Saya Vira Amelia. Nama saya Nafisa Naila. Saya Namira Fadila Aninita. Saya Maulidia Putri. Baik, sebelum memulai materi, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Ustadz Abi Maki. Jadi beliau memang sedari kecil sudah memiliki ketertarikan di bidang agama Islam karena hidup di lingkungan yang cukup religius. Beliau asli dari Tasikmalaya, namun saat SMA pindah ke Jakarta untuk bersekolah di SMA IT Darujana Jakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dengan mengambil bidang tafsir dan hadis. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia karena partisipasinya di bidang sosial. Ia juga mendirikan lembaga sosial seperti Yayasan Peduli, penyembelihan dan penyaluran hewan kurban, Majlis Taklim, dan juga mendirikan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu hakikat hidup dan tujuan akhir. Jadi seperti yang kita tahu, teman-teman, kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya sekali. Kita tidak diberikan kesempatan untuk mengulang ataupun mengedit ulang apa yang sudah terjadi. Jadi setiap detik yang kita lalui itu sangat berharga karena memiliki nilai yang sangat besar. Dan hidup kita itu juga sangat singkat. Contohnya, pasti kita semua pernah berpikir, aduh kok tiba-tiba saya sudah kuliah ya, padahal kemarin masih SMA. Nanti juga tiba-tiba sudah menikah, tiba-tiba sudah punya anak. Jadi waktu itu berjalan begitu cepat tanpa kita sadari. Dan masa depan sejati adalah kehidupan setelah kematian, bukan masa tua. Pasti kita itu masih sedang mengira bahwa masa depan kita itu adalah masa tua. Saat kita sudah punya pekerjaan, sudah berkeluarga, yang pastinya sudah memiliki pencapaian. Padahal, hakikat masa depan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Karena apa? Karena masa tua itu belum tentu semua orang merasakannya. Tapi kematian, setiap makhluk hidup pasti akan merasakannya. Dan maka dari itu kemarin ada kata-kata yang bagus, yaitu yang paling dekat dengan kita adalah kematian, dan yang paling jauh dari kita adalah waktu yang berlalu. Karena bisa diibaratkan sebagai kematian itu sudah ada di depan mata kita, sedangkan waktu yang sudah berlalu itu sudah jauh ada di belakang kita. Selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan respon terhadap apa yang kita dapatkan. Di dunia ini kita diuji, karena diuji maka akan melelahkan. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dari respon terhadap apa yang kita dapatkan, baik itu ujian maupun keberhasilan yang kita dapatkan. Hidup itu bukan hanya sekali tetapi juga cepat. Maka karena waktu itu cepat, banyak orang yang lengah dan banyak orang yang menunda-nunda kebaikan. Kalau ada yang menunda-nunda kebaikan, itu bukti iman kita itu sedang turun, atau iman kita itu sedang terjun. Kenapa? Karena setan itu akan selalu membisikkan kita dengan mengatakan, tenang masih ada waktu, tenang masih ada kesempatan, dan akhirnya terancam untuk tidak menjalankan kebaikan tersebut. Selanjutnya, jadikan Tuhan prioritas utama. Jangan pernah lupakan Dia. Karena kalau Dia ingat kita akan baik-baik saja dan punya segalanya. Kalau kita lupa, kalau kita lupa dengan Dia, kita akan celaka. Maksudnya adalah kita harus selalu ingat Tuhan dalam hidup kita. Karena jika Tuhan mengingat kita, hidup kita akan lebih baik dan kita akan merasa cukup dengan segalanya. Tetapi jika kita melupakan Tuhan, maka kita akan celaka dan mendapatkan hal-hal yang buruk.
Selain itu, ada pun hal yang ditakuti. Yang pertama, bukan miskin atau gagal, tetapi Tuhan melupakan kita. Yang kedua, kunci kebahagiaan. Kalau kita punya Tuhan, artinya Dia ingat kita. Kita itu sudah punya segala-galanya. Yang ketiga, siapa yang dilupakan? Tuhan hanya akan melupakan orang yang sudah melupakan Dia duluan. Yang keempat, akibat dari lupa Tuhan. Kalau kita lupa kepada Tuhan, maka hukuman terbesarnya adalah Tuhan akan buat kita lupa sama diri kita sendiri. Yang kelima, rumusnya jelas. Tuhan bilang, ingat aku, nanti aku ingat kalian. Yang keenam, penting di akhir, saat mau meninggal, kita disuruh untuk selalu mengingat Tuhan. Selanjutnya, hati seperti tanah, menerima atau menolak siraman ilmu. Di sini ustadznya itu pakai analogi kalau hujan itu ibaratnya itu kayak ilmu, sedangkan tanah itu hati manusia. Ada hati yang gembur. Hati yang gembur itu ketika dia mendengar tausiah, hatinya tuh terasa kayak cepat menerima dan dia mau berubah. Yang kedua ada hati yang keras. Hati yang keras ini kalau dengar kayak tausiah, ceramah, atau kajian, itu ilmunya tuh nggak sama sekali meresap. Sedangkan hati yang mengenang, itu ilmunya tuh cuma lewat, sama sekali nggak kesimpan. Hati yang keras itu sering datang kajian tapi nggak ada perubahan sama sekali. Yang kedua, hidup sempit tanpa zikir dan keutamaan majelis ilmu. Siapapun yang tidak mengingat Allah dalam kesempitan, walau hartanya banyak, jabatannya tinggi, ilmunya luas, hatinya tuh pasti hatinya tuh sempit, gelisah. Sebaliknya, orang yang hatinya selalu ingat Allah itu tuh hidupnya selalu merasa lapang. Ustadznya tuh bilang kalau gak ada tempat yang lebih mulia dari majelis ilmu, apalagi kalau dilakukannya itu di tempat yang paling mulia, kayak di masjid gitu. Nah, selanjutnya, menata kehidupan dengan syukur, kehalalan, rezeki, dan kesadaran akan Allah sebagai bekal kembali kepada Allah. Syukur membuka pintu tambahan nikmat. Jadi tuh kita kalau misalkan bersyukur kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersyukur atas yang Allah kasih ke kita, itu kita akan mendapatkan pintu tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, konsekuensi kufur nikmat. Yang ketiga itu kesulitan beribadah bisa berasal dari makanan, rezeki, atau yang tidak halal. Misalkan kita kesulitan beribadah karena kita tuh melakukan hal yang yang Allah tidak suka. Misalkan kita alkohol itu haram. Jadi kita itu kesulitan ibadah karena tersebut. Yang keempat itu hidup tidak boleh lepas dari mengingat Allah. Contohnya itu kita tuh setiap hari itu harus berzikir, bersolawat, supaya kita terus-terus mengingat Allah. Yang kelima, persiapan untuk pulang kepada Allah. Persiapan untuk pulang kepada Allah itu kita bisa sholat. Baik, berikut ini adalah foto kami berlima di Masjid Istiqlal Jakarta, dan ini merupakan foto dokumentasi yang menjadi bukti bahwa kami mengikuti kajian di Masjid Istiqlal pada tanggal 9 November 2025. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.